Oke, pernah nggak sih ngerasa udah kerja mati-matian, banting tulang, tapi kok kayaknya gitu-gitu aja, nggak maju-maju? Nah, kali ini kita bakal ngebahas kenapa itu bisa terjadi. Kita akan coba bongkar ya sebuah pemikiran umum yang bilang kalau kerja keras aja itu udah cukup. Karena ternyata ada satu hal yang jadi pembeda antara orang yang bener-bener sukses sama orang yang cuma sibuk. Penasaran kan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Wah, dalam banget ya kalimat ini. Jelek gitu. Kalimat ini tuh langsung menusuk ke inti masalahnya. Ini bukan soal meremehkan usaha siapapun, sama sekali bukan. Tapi ini soal ngajak kita buat jujur. Jujur sama diri sendiri. Coba deh renungin, energi yang kita keluarin tiap hari itu beneran bikin kita maju atau malah kayak lari di tempat? Kayak di treadmill gitu loh, keringetan, capek, tapi ya nggak kemana-mana. Nah, ini dia nih biang keroknya. Banyak banget dari kita yang ngerasa super sibuk, jadwal penuh, energi habis. Tapi pas nengok ke belakang, kok progresnya segini-gini aja ya? Energi kita itu pecah, kesebar kemana-mana. Ibaratnya nih, kita nembakin 100 anak panah ke semua arah sambil berharap, ya semoga ada satu yang kena sasaran. Masalahnya, semoga itu bukan strategi kan? Dan yang harus kita bayar mahal dari energi yang buyar ini adalah, ya waktu yang kebuang sia-sia, dan potensi diri yang nggak maksimal. Jadi intinya gini, sebenarnya cuma ada dua jalan, dua pendekatan dalam hidup dan kerja. Di satu sisi ada jalan yang ramai banget, yang diikutin banyak orang. Mungkin ini jalan yang kita kenal banget. Tapi di sisi lain, ada jalan yang lebih sepi, yang cuma dipilih sama sedikit orang. Nah, pertanyaannya, jalan mana yang benar-benar nganterin kita ke tempat yang kita mau? Yuk kita lihat bedanya apa sih di antara keduanya. Nah, di sini nih perbedaannya kelihatan jelas banget. Jalan yang tersebar itu kelihatannya asik di awal. Wah, banyak pilihan, banyak kemungkinan, coba ini, coba itu. Tapi jebakannya adalah capek doang, tapi hasilnya nggak ada. Sebaliknya, jalan yang terfokus itu mungkin di awal rasanya berat, membatasi, kita harus banyak bilang enggak. Tapi justru karena energi kita ngumpul jadi satu, daya dorongnya itu jadi luar biasa kuat. Jadi ini bukan soal nyobain banyak hal, tapi jadi jago di satu hal. Ini soal dalamnya, bukan soal lebarnya. Kutipan ini ngena banget kan? Bener-bener merangkum semua yang kita bahas. Coba deh perhatiin, masyarakat kita tuh sering banget muji orang yang sibuk. Kelihatan keren gitu ya, bisa ngerjain banyak hal sekaligus. Tapi pada akhirnya, yang dihitung itu bukan seberapa banyak kita gerak, tapi seberapa konsisten kita gerak ke satu arah yang sama. Konsisten di satu jalur itu selalu ngelalain kesibukan yang nggak jelas arahnya. Ini perubahan cara pandang yang penting banget. Coba deh kita mikir bentar. Tiap hari perhatian kita ditarik ratusan arah yang beda-beda. Ada notif HP, berita baru, tren di medsos. Banyak banget. Nah, di tengah semua kebisingan ini, kemampuan buat cuek dan tetap konsentrasi ke satu tujuan utama itu bukan lagi sekedar skill biasa. Itu udah kayak superpower di zaman sekarang. Inilah aset yang paling dijaga ketat sama orang-orang sukses. Karena mereka sadar banget, perhatian itu mata uang baru untuk sukses. Terus gimana dong caranya kita ngejaga aset super berharga ini? Jawabannya simple tapi prakteknya susah banget. Cuma butuh satu kata yang super kuat, kata tidak. Yuk kita lihat gimana kata ini jadi strategi andalan mereka yang fokus. Oke, jadi poin pentingnya adalah kita harus mengubah cara kita memandang prioritas. Prioritas yang sesungguhnya itu bukan daftar kerjaan panjang yang bikin pusing kepala. Bukan, justru sebaliknya. Punya prioritas itu artinya kita punya satu atau dua tujuan utama yang jelas banget yang bisa kita pakai sebagai saringan atau filter. Jadi semua hal lain yang nggak mendukung tujuan itu, ya kita saring, kita tolak. Ini soal kita yang pegang kendali, bukan cuma sekedar reaktif sama keadaan. Sering kan kita lihat orang yang berani bilang enggak ke sebuah ajakan atau tawaran, terus dicap sombong atau nggak asik. Kita sendiri juga pasti pernah ngerasain kan, rasa nggak enakan pas mau nolak sesuatu. Padahal ya, ini tuh sama sekali bukan soal sombong. Ini tuh soal mereka punya kejelasan dan komitmen yang kuat banget sama tujuannya. Mereka sadar waktu dan energi itu terbatas, jadi mereka jagain baik-baik. Kenapa? Karena mereka menghargai masa depan mereka sendiri. Oke, sekarang kita coba tarik semua pelajaran ini buat diri kita sendiri. Gimana caranya kita bisa keluar dari lingkaran setan, capek tapi nggak maju-maju? Gimana caranya kita akhirnya bisa ngerasain ada terobosan beneran? Dan yang paling penting, gimana cara mengubah status sibuk jadi berhasil? Coba deh tanyain ini ke diri sendiri, tapi jawabnya yang jujur ya. Apa kamu ngerasa capek banget di akhir hari, akhir minggu, atau bahkan akhir tahun, tapi pas lihat ke belakang kok kayaknya nggak banyak yang berubah?
Kalau jawaban kamu iya, tenang, kamu nggak sendirian. Ini adalah gejala yang umum banget dari energi yang nggak fokus. Nah, ini dia diagnosisnya. Bisa jadi selama ini kita salah lihat masalahnya. Kita terus-terusan coba kerja lebih keras, nambah jam lembur, padahal solusinya itu bukan di situ. Solusinya adalah kerja lebih cerdas dengan ngarahin semua energi kita ke satu titik. Ini momen aha yang bisa ngubah semuanya. Saat kita sadar, masalahnya bukan di mesinnya, tapi di setirnya. Oke, ini dia langkah-langkah praktisnya. 3 langkah aja. Pertama, berani pilih satu jalur. Tentukan satu tujuan utama kamu. Ini bagian paling susah, karena artinya kita harus ngelepasin hal-hal lain yang kelihatannya bagus juga. Kedua, bangun disiplin. Kerjain itu tiap hari, sekecil apapun progresnya. Tujuannya buat bangun momentum. Dan ketiga, ini yang krusial, latih otot untuk bilang tidak. Latih terus untuk nolak semua gangguan. Anggap aja ini satpam yang ngejagain gerbang tujuan kamu. Jadi, sebagai penutup, ingat prinsip ini baik-baik ya. Kemajuan itu nggak diukur dari seberapa banyak kita gerak, tapi kemana arah gerak kita. Sibuk lari ke sana-sini mungkin rasanya produktif, tapi itu cuma ilusi. Kemajuan yang nyata itu datang dari gerakan yang konsisten ke satu tujuan yang jelas. Jadi, pertanyaan terakhir buat kamu, bukan cuma selama ini kamu lari ke arah mana aja, tapi apa satu hal yang bakal kamu pilih jadi fokus utama mulai hari ini?